Jadi kalau ditanya apa manfaat kita belajar bahasa Arab? Nah ini ada 3 ini sesuai dengan kitab yang kita pelajari. Bagian dari agama, mencerdaskan akal, otak, wawasan, dan yang ketiga sarana untuk mempelajari, memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Misal ada orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab, kamu jangan sholat loh. Kenapa? Itu ada ayatnya itu. Wailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ini gak usah sholat, ini celaka loh. Dia kan gak paham itu. Dan ada kurang sempurna dia membaca. Ada ilahnya atau ada keterangannya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Justru yang celaka itu orang yang lalai dalam mengerjakan sholat. Ini salah memahami ayat. Dan masih banyak lagi lucu-lucu pokoknya ya. Misal nikah itu harus 10, nggak harus 4, 10 pokoknya. Coba dihitung. Masna wa thulatha wa ruba' ditambahkan dia. Kan tambah kurang ajar. Itu ada. Makanya dia dipahami tapi nggak pernah paham bahasa Arabnya. Ini ngawur gitu aja. Loh kok gaji kok ke Saudi? Ya ada itu haji kan berkunjung ziarah haji, nggak harus di Saudi, nggak harus Dzulhijjah, nggak harus. Jadi dia pahami dengan hawa nafsunya dia. Nah, jadi malah merusak makna. Tadi ada 3 manfaat kita atau faktor kenapa kita belajar bahasa Arab. Sekarang daftar isi al-muhtawayatu di al-muhtawayatu, daftar isi. Paling atas al-muhtawayat, isian-isian, isi-isi, daftar isi. Al-muqaddimah, pembukaan alias kata pengantar. Bawahnya ini kalian paham insyaallah. Al-huruful hijaiyati atau al-huruful hijaiyatu fasilah koma al-kalimatu wal jumlah. Maksudnya istilah dalam ilmu nahwu berupa huruf-huruf hijaiyah atau abjad, al-kalimah itu kata, al-jumlah itu kalimat. Bawahnya al-ismu wa alamatuhu, isim dan alamat-alamatnya. Maksudnya isim dan tanda-tandanya. Maksudnya kenapa ini dinamai dalam ilmu nahwu dengan istilah isim? Ciri-cirinya apa? Tanda-tandanya apa? Nah, koma al-fi'lu wa alamatuhu, sama. Fi'il dan alamat-alamatnya, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Dengannya diketahui, oh ini pasti fi'il nih. Kok tahu dari mana? Oh iya, dia tidak dia didahului dengan qad misalnya terkait dengan waktu, yakin muntas. Misalnya kamu habis mandi ya kok tahu? Ini masih basah. Nah, ini masih basah itu alamatnya. Atau sekarang kayaknya mau hujan, dari mana tahu? Itu mendung, alamat. Di kita menjadi alamat, ya sama sih. Berikutnya al-harfu, huruf. Misalnya bi, an, fi, li, ya kan? Apalagi ala, ya kan? Ka, al-harfu. Cuma al-harfu di sini tidak ada tanda-tandanya dia. Nanti
kita pelajari. Kenapa tidak ada tanda-tandanya? Halaman ini menunggu jawaban dari kita. Sabar sebentar ya. Bawahnya. Nah ini perlu fokus ya. Ini bagus sekali. Al-harakatu aw al-ashkalu, harokat atau syakal. Ini kenapa kok di atas namanya apa? Bentuknya sejajar, di tengah namanya apa? Di bawah namanya apa? Melingkar namanya apa? Nah, itu namanya al-harokat wal ashkal. Al-i'rab, caranya mengetahuinya. Kenapa dibaca dhamma, kenapa dibaca fathah, dibaca kasrah atau sukun, itu i'rab. Bawahnya saya percepat ya. Al-jumlatu sibhul jumlati at-tarkibu al-akhar lil ismi. Ini mustalah. Al-ismul mudzakkar wal muannas, al-mufrad wal mutsanna wal jama'. Kata benda laki-laki, perempuan atau jenis kelaminnya mudzakkar muannas, al-mufrad tunggal, al-mutsanna ganda, al-jama' plural atau jama'. Bawahnya as-sahihu, al-mamdudu, al-maksuru, al-mangkusu, istilah khusus terkait dengan harokat akhir. Misalnya ya bingkong, ya lurus, hamzah di akhir, tidak ya bingkong, tidak ya lurus, tidak hamzah. Berarti dia sahih. Istilah-istilah semuanya ini. Bawahnya an-nakiratu wal ma'rifah, umum khusus. Nakirah itu umum, tidak dimaksud. Al-ma'rifah itu khusus, sudah dimaksudkan. Bawahnya al-asma'ul khamsah, nama-nama yang jumlahnya 5. Ini istilah juga khusus. Berikutnya al-mu'rabu wal mabni, ini juga sama, yang bisa dii'rabkan dan yang sudah mabni atau tetap, tidak bisa diotak-atik. Kalau a ya a, u ya u. Berikutnya al-mamnu'u minas sarfi, yang tidak bisa dibaca tanwin. Berikutnya ini sudah mulai ke al-asma. Al-asma'u al-mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Isim-isim yang mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Kasih tanda, ini menjadi tema khusus yang pertama. Makanya dikasih tebal itu kan. Apa saja? Nah, al-fi'lul madhi wal mudhari' wal amr. Fi'il madhi, fi'il mudhari' wal amr. Sudah beda tema lagi. Sudah beda tema. Berikutnya al-af'alul khamsah, kata kerja yang jumlahnya 5. Dia bukan isim tapi justru kata kerja. Berikutnya al-fi'lul mabni, kata kerja yang mabni. Misalnya dia bergandeng dengan nunut taukid atau nunun niswah. Berikutnya al-fi'lul ma'lum wal majhul, kata kerja aktif dan pasif. Misalnya yang aktif, Budi makan roti. Yang pasif, roti dimakan. Kita tidak tahu apakah yang makan Budi atau adiknya atau kakaknya atau ibunya atau ayahnya. Yang penting roti sudah dimakan. Pasif. Al-fi'lul lazim wal muta'addi, kata kerja yang tidak memiliki objek atau dia harus berperantara dulu sebelum masuk ke objek,
sama al-muta'addi yang membutuhkan objek. Ini dari bahasa Indonesia ya, tapi nanti ada istilahnya. Al-fi'lus shahih wal mu'tar, kata kerja sehat dan sakit. Al-fi'lul mutasarrif wal jamid, yang bisa berubah dan sudah menetap, jamid. Al-fi'lul mujarrad wal mazid minas sulasi awar rubai, kata kerja yang asli dan tambahan, komposisinya 3 huruf, 4 huruf. Wal khumasi 5 huruf, wasudasi 6 huruf komposisinya. Berikutnya al-fi'lu yahtaju ila maf'ulaini aw aktsar, kata kerja yang membutuhkan 2 objek atau lebih. Af'alut ta'ajjub, kata kerja yang menunjukkan kekaguman. Misalnya kutilal insanu ma akfaroh, celakalah manusia, alangkah kafirnya dia, ingkarnya dia. Atau asmi bihim wa absir. Af'alul madah wan dzam, kata kerja memuji atau yang mencaci, memaki. Alangkah pandainya kamu, dan sebaliknya. Tapi tidak perlu saya sampaikan ya, itu sudah kebalikan dari namanya adzam. Ya ada, itu ada. Berikutnya al-af'alul mu'rabah wa alamatu i'rabiha al-huruf, huruf ya alif ba ta sampai yang ya. Berikutnya al-marfu'atu minal ismi wa alamatir rafi, kasih tanda. Bab rofa dari isim kata benda dan tanda-tanda yang merofakkan. Apa itu rofa? Nanti akan kita pelajari bi'idznillah ta'ala. Bagiannya, kalau ini masih satu kesatuan ya. Kalau tadi enggak. Al-mubtada wal khobar, ini istilah khusus. Isim kana wa akhawatuha, khobaru inna wa akhawatuha, istilah khusus. Al-fa'il, naibul fa'il, at-tawabi, istilah semuanya. Bagian kedua, al-mansubatu minal ismi wa alamatun nasbi. Al-mansubat minal ismi, sesuatu yang dinasobkan dari kata benda dan tanda-tanda yang menasobkannya. Apa itu nasob? Nanti akan kita pelajari. Satu kesatuan. Khobaru kana wa akhawatuha ismu inna wa akhawatuha. Yang kedua, ismun la an-nafiyah lil jinsi. Berikutnya al-maf'ulan. Ini juga satu kesatuan, terdiri dari al-maf'ulu bihi, al-maf'ulul mutlaq, al-maf'ulu li ajlih, al-maf'ulu ma'ah, al-maf'ulu fihi. Ada 5. Maka diperuncing menjadi al-maf'ulan. Berikutnya al-hal, at-tamyiz, al-munada, al-istithna. Ini juga istilah, semuanya istilah. Berikutnya al-mansubu bi fi'lin mahdzuf, sesuatu yang dinasobkan dengan kata kerja yang dihapus, diperkirakan. Misalnya ahlan wa sahlan, subhanallah. Usabbihu ya Rabbi subhanallah. Dzarfuz zaman wal makan at-tawabi, sesuatu yang terkait dengan tempat, waktu atau tempat dan yang mengikutinya. Bagian ketiga, al-majruratu minal ismi wa alamatul jarri,
sesuatu yang dibaca jar dari kata benda dan tanda-tanda yang menjerkan. Bagian-bagiannya satu kesatuan. Al-majruru biharfil jarri, al-mudhafu ilaihi, at-tawabi. Buat tawabi, apa itu tawabi Ustaz? Sudah ada di dalam kitab. Terdiri dari an-na'at, kata sifat, at-tauqid, penegasan, al-ataf, yang mengikuti, yang menghubungkan, al-badal, yang mengganti. Semuanya memiliki pengertian, ciri-ciri, contoh masing-masing. Berikutnya al-mustaqqat. Ada dua, al-jamid wal mustaq. Al-masdar ats-tsulatsy wal rubai wal khumasi was-sudasi. Ini juga istilah khusus. Ismul marrah wal hay'ah, al-masdar al-mimi, istilah. Al-masdar as-sinai, ini juga istilah. Ismul fa'il, ismul maf'ul, as-sifah al-musabbah, ini juga istilah. Ismul zaman wal makan, ismul alah, ini juga istilah. Ismul mansub, ismul tafdhil, sama. Tasriful fi'li shahih wal mahmuz wal mu'tal, ini sudah terkait dengan kata kerja dan pembagian-pembagiannya. Al-fi'lul mudhari' wal amr binunit taukid, ini juga pembahasan khusus. Dan yang terakhir tasriful af'al al-jamidah, tasriful af'al al-jamidah. Seperti apa? Amin, amin. Gak boleh amun, aman gak boleh. Amin ya amin. Maknanya istajib ya Rabb, kabulkanlah wahai Tuhanku. Atau misalnya apa? Soh, diamlah. Atau ruwaida, pelan-pelan. Baik. Selesai dari daftar isi ya. Ini semuanya mustalah. Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau bahkan mempelajarinya. Kita hanya mungkin mengulang dan sedikit belajar ya. Al-muqaddimah atau pengantar. Jadi kita ingin belajar apa tujuan beliau menyusun kitab Mungil ini. Saya baca ya. Nanti silahkan kalau kalian bisa mengikuti, dikasih harokat atau nanti cukup mendengar tapi dipahami. Jadi kita masih ke bagian muqaddimah, belum ke inti dari kitabnya. Innal hamda wasyukra lillahi jalla wa ala alladzi atamma alaina afdalan ni'ami wa arsala ilaina akramar rusuli. Nanti kita ulang. Wa atamma alaina khairadinin wa syara'a wa anzala lana khaira kitabin biyadihil khairu innahu ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya pujian dan rasa syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Alladzi atamma alaina, yang telah menyempurnakan kita, afdalan ni'ami, dengan seutama anugerah, seafdal-afdalnya nikmat. Apa itu? Ya ini, pemahaman bahasa Arab nanti. Wa arsala ilaina akramar rusuli, yang telah mengutus kepada kami semulia-mulianya utusan.
Siapa? Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, penutup para nabi, sayyidu al-anbiya wal mursalin. Wa tamma alaina khairadinin, dan telah menyempurnakan kami dengan memilih sebaik-baik agama, sebaik-baik gaya hidup, sebaik-baik peraturan. Wa syara'a, dan telah memberikan kita syariat, mensyariatkan. Wa anzalalana, menurunkan kepada kita khaira kitabin, sebaik-baik kitab yang masih terjaga sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran. Biyadihil khairu, di tangannya lah kebaikan. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dia besar, Allah Subhanahu wa taala, terhadap hal tersebut adalah maha apa? Qadir, mampu atau maha melaksanakan, yang telah memberikan sebaik-baik karunia, mengirim sebaik-baik utusan, memilih sebaik-baik agama, menurunkan sebaik-baik kitab, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ke sholawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalina wa qadatil mujahidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi. Ini pernah kita pelajari kan? Al-ailah, al-ahl, al-al, al-usra. Man hadha wa man hadha, ternyang-nyang. Alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddini wa ba'd. Biasanya apa? Amma ba'd. Tapi di sini beliau mencukupkan dengan pakai wa, apanya dibuang, wa ba'd. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan terhadap Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul, wa qadatil mujahidin, panglimanya para mujahidin, panglimanya. Ini namanya badal. Siapakah tuannya para utusan, panglimanya para mujahidin? Siapakah beliau? Nah, namanya adalah Muhammad ibni Abdillah, Nabi kita Muhammad ibni Abdillah, Rasulullah. Itu saja? Tidak. Wa ala alihi, dan juga semoga tercurahkan kepada alihi, ahli baitnya, keluarganya, ya, istrinya Ummahatul Mukminin, anak-anaknya, cucunya, dan yang lain, ahlu bait. Itu aja? Tidak. Wa ashabihi, dan para sahabatnya. Itu aja? Tidak. Wa man sara ala nahjihi, dan orang yang mengikuti jalannya. Itu aja dok? Tidak bisa. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, yang mengikuti, menapaki jalan beliau sampai hari kiamat atau sampai wafat. Wa ba'd, ganti pembicaraan. Ini adab ya, adabnya kita menulis kitab. Biasanya para ulama kasih mukadimah seperti ini, litabarruk, untuk mencari keberkahan doa dan pertolongan dari Allah. Ini tulisan beliau sekarang. Inna ma'rifatal lughatil arabiyyati wa qawaidaha daruriyatun jiddan likulli muslimin wa muslimatin.
Inna sesungguhnya ma'rifata mempelajari al-lughatil arabiyyati bahasa Arab wa qawaidaha dan konsep-konsepnya dan gramatikanya daruriyatun jiddan itu sangat-sangat amat penting sekali. Likulli muslimin atas setiap muslim wa muslimatin dan perempuan muslimah. Limada id biha sababun ila fahmil Qur'anil karimi was sunnatin nabawiyyati. Karena dengannya merupakan suatu sebab untuk memahami Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabawiyah. Nuktah titik. Waqad amarona ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh kita telah diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natamassaka bihima wa na'mala bima fihima, untuk berpegang teguh dengan keduanya, yakni Al-Quran Al-Karim wa Sunnah Nabawiyah wa na'mala bima fihima, dan mengamalkan apa-apa yang terdapat di dalam kandungan keduanya, baik itu Al-Quran Al-Karim ataupun Sunnah Nabawiyah. Fasilatun koma. Wala yumkinu fahmuhuma fahman tamman illa bima'rifatil lughatil arabiyyati wa fahmi qawaidiha. Dan tidak mungkin memahami keduanya dengan pemahaman yang sempurna kecuali melalui atau kecuali dengan perantara mempelajari bahasa Arab dan juga memahami kaidah-kaidahnya atau konsep-konsepnya, gramatikanya. Titik. Sekarang tujuan beliau menyusun kitab ini. Itu saya beliau. Fahadzal mulakhasul muyassar fin nahwi was sarfi, maka ini adalah ringkasan yang mungil, yang kecil, yang sederhana di dalam ilmu nahwu dan sharaf. Sekarang beliau pakai bahasa beliau. Aradtuhu, saya paparkan, bi uslubin jadidin, dengan gaya bahasa yang baru, liyashula at-tullabu afan liyashula at-tullaba al-mubtadiina bidirasati an-nahwi was-sarfi, untuk memudahkan para tulab yang pemula untuk mempelajari nahwu dan sharaf. Seperti kita, namanya al-mubtadiin. Apalagi Ustaz, beliau mengatakan wa yusa'iduhum, dan membantu mereka fi i'ta'i suratin syumuliyatin
takamuliyatin, dan membantu mereka dalam memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh limu'dhami mabahithin nahwi wassorfi, terhadap sebagian besar tema-tema ilmu nahwu dan sorof fi lauhatin, dalam bentuk lauhat, papan-papan. Kalau di sini apa? Seperti ini lauhat, gambar-gambar. Tahtasiru al-juda wal waqta, yang dapat meringkas atau mempersingkat usaha dan waktu. Kenapa dibikin dengan seperti ini, lauhat-lauhat seperti ini, jadwal-jadwal apa ini, untuk mempersingkat usaha kita dalam belajar dan mempersingkat waktu. Tujuan berikutnya, wa tumakkinuhum min ijra'atil muqaranati, dan menjadikan mereka mampu untuk melakukan perbandingan warrabti bainal mawdu'at, dan juga saling menghubungkannya di antara tema-tema. Maksudnya apa? Biar kalian bisa mampu memahami atau niteni, oh ini fi'il bagian-bagiannya, oh ini isim bagian-bagiannya, oh ini huruf, ini marfu'at, mansubat, masrurat, sudah ngelontok di sini, set. Ini hubungannya sama ini, tandanya ini hubungannya ini, itu namanya ar-rabat. Untuk apa? Agar bisa membaca Arab gundul. Al-muqaranat, perbandingan, ar-rabti, hubungan. 3 tujuan beliau ya. Sekarang penutup. Ini penting sekali. Hadhihi sighatu minat tasnifi, gaya penyusunan kitab ini, birrahmi min ijabiyatihi, di samping kelebihan-kelebihannya, illa annahu la yughni bihalin anil kutubil mabsutati liman arada at-tawassu'a wa tamamal faidati. Gaya penulisan dalam karya ini yang seperti ini, di samping ada kelebihan-kelebihannya tadi ya, apa itu? Singkat, padat, jelas, ringkas, meringkas waktu usaha. Illa annahu, namun hal tersebut ya, bentuk seperti ini yang simpel ini, la yughni bihal, tidak mencukupi secara langsung terhadap kitab-kitab yang lebih luas. Liman aroda, bagi yang ingin atau waswa, mempelajari lebih dalam, mendalami, watama malfaidah, atau lebih
mencari apa? Faidah-faidah tambahan. Jadi kalau kita hanya belajar dengan kitab ini saja untuk ilmu nahwu dan sorof tidak cukup. Jadi harus ke al-kutub al-maqsudah seperti apa? Al-Julumiyah, Alfiyah Ibnu Malik, Awdhabul Masalik, Qatrun Nada. Nah itu. Tapi kalau untuk mempersingkat cukup. Tapi untuk lebih mendalami, ambil faedah harus dengan kitab-kitab yang lebih besar. Sekarang doa beliau. As'alullah ta'ala an yataqabbala hadzal amala biqabulin hasanin. Saya memohon kepada Allah Ta'ala agar menerima pekerjaan ini dengan sebaik-baik penerimaan, yaitu karya kitab ini. Da'iyan al-Maula Ta'ala an yantafi'a biyal jami'u, sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Maulana an yantafi'a biyal jami', agar semua orang bisa mengambil manfaat dari kitab ini, lintas usia, lintas profesi, semuanya. Wa antakuna labinatan fi taisiri fahmi lughatil Qur'ani, dan agar supaya karya ini, buku ini menjadi batu penunggak di dalam memudahkan orang untuk memahami bahasa Al-Quran. Labinah semacam batu kecil, misalnya kita taruh di sini. Sebelum ini ditaruh, tidak boleh diresmikan bangunannya. Diambil, sama saja menghancurkan semua bangunan. Itu labinah. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad seperti labinah. Ya. Kalau ini misalnya kan, diambil, udah dianggap udah nggak dipakai, udah hubungan aja. Atau mau diresmikan, ini belum ada labinahnya, ini nggak boleh, harus didatangkan dulu, masukkan, ditulisi, tanda tangan, set. Nah itu namanya labinah. Jadi semacam apa ya? Pionir yang mengawali gitu, yang pokoknya sangat penting. Wa amalan, sambil berharap an la yabkhala talabatul ilmi binasaihihim al-ilmiyah wal faniyah. Ini menunjukkan ketawaduan beliau, dan saya berharap agar supaya para penuntut ilmu tidak segan, ya, tidak malu-malu untuk memberikan nasihat-nasihat alias kritikan secara ilmiah atau secara fun. Secara apa? Fun itu semacam seni, dari segi seni. Karena beliau itu bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, Indonesia, ahli ilmu apa itu CC plus, apalagi itu yang Windows apa itu dia bisa. Ini di Arab pernah ngomong itu Arabia Indonesia. Nah, itu datang orang Korea, datang ke Batu Bakar, orang Turki itu datang sari beliau. Namanya siapa? Beliau Ustadz Sofi Hasan. Acaranya banyak juga di UMS, Batu Bakar, Al-Firdaus, UIN ini itu, nah, itu banyak. Dan bisa komputer itu bisa menjadi. Mau pakai apa dulu pernah bawa itu karya beliau itu. CC plus pemrograman pokoknya. Ini menurut saya dulu bisa nih. Ini dari segi mengkritik yang ilmiah atau dari seni. Contoh seperti ini, Ustadz ini bagusnya nanti dikasih ini, ya, sampaikan tidak apa-apa. Atau ini dikasih red mark, nah boleh.
atau tolong Ustaz ditambahkan lagi biar ada manfaatnya lagi semacam soal-soal tadribat. Nah, boleh kalian kirim email ke beliau. Insya Allah suka. Orangnya sangat ya. Nanti kalau antum bisa misalnya ya nilai ujian nilainya sempurna itu dikasih hadiah. Saya pernah diajak akan nasi padang dan yang semua teman. Orangnya kali, jawabnya itu lomo. Doa terakhir beliau harapan waffaqallahul jami'a lima fihil khairu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua yang juga di dalam taufiknya itu ada kebaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir dari doa kami ini menunjukkan tawadhu beliau, kami adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Namanya Al-Ustaz. Ini kan beliau tidak ngasih ini embel-embel. Misalnya Al-Ustaz, Al-Hafidh, Al-Musnid, bla 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 bla. Ini. Beliau nggak ngasih apa. Padahal beliau apa? Mungkin dokter sekarang ya. Shahihul Hasan Abdus Syakur Ahmad, Mudarrisul Lughatil Arabiyyati, dosen bahasa Arab fi Ma'hadi Abu Bakar As-Siddiqi Jami'ati Surakarta Al-Muhammadiyyati. Ma'had Abu Bakar As-Siddiq, Aliansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, silakan. Ya, masalah. Itu ya, isinya seperti itu. Nah. Sudah bisa dipahami atau pengantarnya? Ya. Sekarang sebelum masuk, saya mau mungkin ini ya. Cerita dulu terkait asal muasal, asbabun nuzul, asbabul wurud, kenapa dinamakan dengan ilmu nahwu. Kecuali kalau kalian sudah pernah dengar, kita langsung masuk. Kalau belum, saya ceritakan. Pernah atau belum? Belum. Baik. Bismillah. Saya bisa tulis juga. Masih ada waktu enggak? Oh, dikit ya waktunya. Siap, bentar itu. Siap. Dulu ada seorang tabiin, ulama, pandai bahasa, mahir, mumpuni dia. Dia suatu ketika ditanya oleh putrinya. Satu riwayat budak perempuannya, tapi yang sahih putrinya. Ya abi, ma ajmalus samai. Putrinya pengen, wahai ayah, alangkah indahnya bintang-bintang di langit itu. Tapi bapaknya salah paham. Dijawab, maksudnya kata tanya, ya abi, ma ajmalus samai. Wahai ayahku, apakah yang paling indah di langit itu? Yang menjawab, nujumuha, bintang-bintangnya. Apalagi ya, misalnya ya Mars atau Venus atau apa gitu, ada dalam bahasa Arab. Putrinya menjawab, enggak, saya enggak ingin bertanya ya, saya cuma ingin memberitahu saya sangat kagum dengan bintang-bintang itu. Ayahnya kaget. Oh gitu. Kalau begitu ngomongnya bukan ma ajmalu as-samai, tapi ma
ajmala atau ajmalu as-sama alangkah indahnya langit itu. Kenapa indah? Ada star, bintang-bintang. Ya, bukan bukan ini, tapi dia salah ngomong, ya kan? Yang pertama, ini namanya faktor X. Set. Yang kedua, beliau tadi jalan, gitu kan? Di malam hari mendengar orang ngaji, innallaha bariun minal musyrikina wa rasulih. Kaget ya, marah. Kok seperti ini bacanya? Allah telah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Ini parah ini, merusak makna. Harusnya wa rasuluh. Oke kan? Ini ayat ya, yang betul ya, ini. Tapi tadi ada yang baca ya, mohon maaf, yang bagian ini dia marah. Akhirnya ulama tabi'in tadi lapor ke Khalifah Imam Ali bin Abi Thalib. Kaget dia. Loh, kok bisa gitu? Dua-dua ini Khalifah dan dua sebab. Faktor E, faktor Y, ya, Y. Tapi ini bukan biologi ya, ini kita buat NASA. Baik, karena beliau juga mendapati orang Arab tinggal di Irak atau di Suriah, campur kan, ajam kan, bacanya kok nggak sesuai dengan yang gramatika Arab asli. Akhirnya, jadi ulama tabi'in ini membuat semacam kertas isinya kaidah-kaidah dilaporkan kepada Imam Khalifah Ali bin Abi Thalib, kan? Lalu beliau mengatakan, unhu ala hadan nahwi, ikutilah jalan ini. Maksudnya ini ngomong nih Imam Ali ya, ini ulama tadi tabi'in, namanya Abul Aswad ad-Du'ali. Abul Aswad ad-Du'ali. Wahai Abul Aswad, sini bawakan kaidah-kaidahmu, bawakan ke saya baca. Antum pegang apa gitu, unhu ala hadan nahwi. Misal, kalau saya ngomong O, kasih tanda set di atas, A tanda set, atau belum ada ini dulu. Set atau set, I atau B set, apalagi apa itu mati kasih tanda. Ini nanti berkembang menjadi apa? Harokat, ya kan? Jadi harokat nanti sukun. Maka dari sini terkenallah ilmu nahwu, unhu ala hadan nahwi. Kemudian beliau mengatakan, pisahkanlah mana yang termasuk bagian dari isim, mana yang termasuk bagian dari fi'il, mana yang dari haraf. Tolong dipisahkan. Di sini nyebar gini. Unhu ala hadan nahwi, ikutilah arah ini. Arah dari cara bacanya, ngenot sama dari bagian-bagiannya.
isim fi'il huruf. Nah, beliau yang mengembangkan. Nah, itu. Dan beliau yang berjasa, ada mushaf enggak? Beliau itu yang memberikan harokat sampai sekarang itu Abu Aswad Ad-Du'ali sampai sekarang. Dia yang lengkap harokatnya Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas itu beliau. Coba kalau nggak ada harokatnya, orang Arab pun bisa baca, bisa. Tapi kemungkinan untuk bacanya a i u nya pasti ada salahnya. Apalagi orang Ajam, seperti orang kita atau orang Persia atau orang Irak dulu atau orang Turki dan yang lain. Itu kisahnya ya. Jadi dari nama an-nahu artinya arah. An-nahu artinya adalah arah. Unhu ala hadza an-nahwi. Nah, nahu dari kata-kata ini. Mana Ustaz? Tadi ini a, u, e atau yang ini isim fi'il huruf. Nah, maka kita lihat ya kan? Tadi ya kan? Tanda-tanda isim fi'il huruf ya kan? Yang marfu'at berarti yang ini. Ya mansubat berarti yang ini. Ya majrurat berarti yang ini. Apalagi mubtada, isim kana, fa'il ya masuk ini. Fi'il shaqi, fi'il tsulasi, rubai, rumasdasi ini. Nah itu. Jadi sebabnya dinamakan dengan nahwu dari kata-kata beliau. Ya aswad tunhu ala hadza an-nahwi. Ikutilah jalan atau arah ini. Beliau yang berjasa. Nanti ada lagi yang orang yang pertama kali membedakan. Dulu kan nggak ada titik kan. Misalnya ba, ta, sa, ja, ha, kho. Ini juga ada. Dia mengatakan siapa? Namanya itu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ada yang juga syair tadi itu yang kisahnya gara-gara itu tadi mendengar seperti itu. Orang mukul-mukul besi untuk bikin apa namanya pedang, dompleng, bleng, dia gini. Oh iya, bisa menjadi rumus, menjadi buku namanya ilmu aruf, ilmu syair. Ada 6 atau ada 9 gitu. Ada yang qasir, ada yang mutawasid, ada yang tawil gitu kan. Seperti ini kan ucapannya penyair kan, ilahi la tu'adzibni fa inni belum mukirun billadhi qad kana minni belum. Nah itu dia kata belum dari beliau mendengar tadi itu loh yang tahu pedang kan, itu kan besi dipanasin tuh kan pakai nah beliau pas di pasar ini ditulis dia namanya, nanti boleh dicari ya kalau saya salah ya, Khalil ibn Ahmad Al-Faraidi. Dari ya Khalil ibn Ahmad Al-Faraidi. Pencetus ilmu aruf. Ada nadanya itu loh. Khalil ibn Ahmad Al-Faraidi yang belum atau misalnya nah itu beliau. Tapi dia berulang-ulang, enggak sehari-hari enggak, mungkin udah berbulan-bulan kok ada nadanya ya ini ditulis. Nanti dibikin semacam kaidah. Dan masih banyak lagi ya. Termasuk yang bikin tasdid itu siapa, yang bikin misalnya hamzah ke sini, ke situ, ke sono, itu siapa. Baik. Sudah, tinggal 1 menit kita pembukaan dulu ya. Halaman 5, bismillah, sebelum adzan. Al-huruful hijaiyatu au huruful mabani. Maksudnya huruf-huruf abjad yang dikenal oleh orang Arab.
mabani yang tidak memiliki makna. Kebalikan dari ma'ani. Yang ini tidak ada maknanya. Hiya ma yatarattabu minha kalimatu, yaitu sesuatu yang darinya tersusun sebuah kata. Ingat ya, jangan sampai salah paham. Di kita misalnya kata, kalimat, itu bahasa Arabnya al-kalimat, kalimatu, al-jumlatu. Ini ya. Jadi kalau al-kalimah artinya di dalam bahasa Indonesia itu kata, al-jumlah itu justru kalimat. Apa itu? Alif, ba, ta, sa, jim, al-ha, al-kha, al-dal, dal, ar-ra, az-zai, sin, shin, as-sad, ad-dad, ta, dha, ain, ghain, al-fa, al-qaf, al-kaf, al-lam, al-mim, nun, al-waw, al-ha, lam alif, al-hamzah, al-ya. Tapi nanti jika ada atau maknanya ya, itu beda dengan hurufu al-mabani. Contoh al-mani apa Ustaz? Contohnya bi atau li, ya kan? Atau ka. Tapi sabun ya. Yang mabani ba atau la atau ka biasa. Ini maknanya dengan, untuk, artinya banyak. Ka seperti. Kalau ini tidak bisa dimaknai. Abjad seperti kita A, B, C, D, E, F, G, itu abjad. Iya. Itu ya. Al-mabani bangunannya, dasarannya. Al-ma'ani yang bermakna. Maka nanti dipisah, dijadikan satu bab menjadi bab al-harfu. Nah, begitu. Jumlahnya berapa ini huruf hijaiyah? Berapa jumlahnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dua berapa? 29. Sampai sini dulu ya. Nastari li sholati al-maghrib pada dzalik na'ud ila ad-dirasah. Baik, sampai sini dulu.